Bukan kamera paling bagus, murah maupun simple, tapi nggak bisa dipungkiri, aku yakin untuk kebanyakan orang, kamera yang paling sering kita pakai adalah HP kita. Alasannya udah pasti sesimpel karena ini adalah kamera yang akan selalu kita bawa. Ada beberapa keterbatasan ketika kita memakai HP sebagai kamera kita pastinya. Tapi menurutku, sebenarnya HP kita di case ini iPhone, karena aku pakainya ini, sangat berpotensi untuk menjadi sesuatu yang lebih. Nggak cuman kamera yang sering kita pakai karena emang kita akan selalu bawa HP kita kemana-mana. Karena sebenarnya iPhone ini tuh sangat berpotensi ya untuk jadi sebuah kamera studio juga. Pertama-tama, seperti yang kita udah tahu dan sering dengar pastinya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu nge-shoot dengan kamera belakang kita, bukan kamera depan. Walaupun menurut pendapatku sebenarnya selama kita punya lighting yang proper, kita pakai kamera depan HP kita pun sebenarnya kita akan mendapatkan hasil gambar yang ya bagus aja gitu. Tapi gimana pun tetap akan lebih bagus kamera belakang. Permasalahannya ya ketika kita nge-shoot dengan kamera belakang, kita nggak bisa lihat nih framing kita tuh gimana. Kita nggak bisa ngeliat diri kita sendiri gitu kan. Bahkan kadang-kadang juga aku lupa sebenarnya lensanya tuh yang mana. Kayak apa yang ini yang lensa biasa, atau yang ini, atau yang ini yang wide angle, atau ya gimana gitulah. Kadang-kadang aja aku lupa harus ngecek-ngecek itu setiap sebelum nge-shoot kan. Solusinya gimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Tapi di video ini aku pengen bahas screen mirroring. Ini cara yang menurutku paling simple dan gampang. Simpelnya tuh gini, layar iPhone ataupun iPad kita itu bisa kita mirror ke MacBook atau Mac kita. Sebenarnya bukan cuma ke Mac atau MacBook, tapi basically ke apapun yang mendukung AirPlay sebenarnya bisa. Jadi kalau punya Apple TV ataupun TV-nya udah mendukung AirPlay, ya itu bisa juga. Intinya kedua device tersebut tuh harus terkoneksi di satu WiFi yang sama. Sesimpel itu. Oke, aku udah ngeluarin laptopku di sini, harusnya masuk frame nih ya, kelihatan di frame-nya gimana. Aku udah taruh screen mirroring sebagai shortcut di control centerku, jadi tinggal pilih. Sesimpel itu dan kita udah terhubung nih. Jadi ketika aku buka kamera, nih udah aku taruh kameraku sini, ini pakai kamera belakang dan aku bisa ngemonitor apa yang aku shoot lewat laptop ini. Jadi misalkan aku recording di sini, ya udah aku benar-benar bisa ngecek nih framingku gimana, apakah sudah oke, semuanya benar-benar bisa kelihatan sesimpel itu. Bahkan vertical juga bisa. Hub gitu. Dan ini kayak yang kita lakukan sekarang juga. Oke, ini Inception Alert. Tada! Jadi buat yang nggak dari tadi kita nge-shoot pakai HP dan aku bisa monitor di layar segede ini. Kenapa bisa full screen gini? Nah, ini yang mau kita bahas kedua. Jadi kita ganti angle dulu ya. Aku bakal keluarin kameraku sekarang. Biar nggak pusing, aku arahin kameranya ke sana ya. Jadi ini tetap kelihatan di kamera harusnya dan ini hasilnya. Nah, sebenarnya jadi ini oke. Tapi sebenarnya menurutku potensialnya ini tuh benar-benar keluar ketika kita menggunakan aplikasi third party kayak si Blackmagic Cam ini. Nah, bisa dilihat ini hasilnya. Aku geser dulu sebentar biar enak lihatnya. Hap. Nah, ini kayaknya angle yang lebih enak ya. Mukaku kan nggak penting-penting banget buat dilihat ya. Yang lebih penting kayaknya ini sama ininya tuh kelihatan dua-duanya. Dan itu agak autofocus, kita benerin dulu. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di sini, kita bisa dapat clean fit. Jadi clean fit tuh maksudnya bersih ya, nggak ada apa-apa di monitor kita. Jadi ini kayak kita pakai HDMI. Nah, ini kan oke, tapi bisa kita ganti sebenarnya di setting di bagian monitornya sini. Kita bisa pilih nih, kalau clean fit kita bakal dapat bersih tapi kayak latnya udah dipakai nih, lat yang ku pakai latku sendiri. Kalau tertarik sama latnya, link in bio. Ini terlalu gelap, kita benerin dulu. Nah, jadi kalau kita toggle si clean fit ini paling simple nih. Kita cuma dapat fit yang bersih dan udah dapat preview latnya juga, jadi ngeliatnya pun lebih enak. Dan ini tuh minim delay banget nih. Lihat ya. Hap. Delay pasti ada ya namanya wireless monitoring, tapi minim banget. Ini kalau dilihat pakai mata langsung tuh lebih nggak kelihatan. Kalau kita rekam ini pasti lebih kelihatan sedikit. Tapi kalau kita lihat dengan mata kepala langsung tuh kayak minimal banget. Nah, tapi kalau kita nggak mau ini, kita bisa nyalain beberapa hal yang lain nih. Misalnya kayak setting-setting kamera yang kita pakai bisa kita munculin juga tuh status text. Kalau kita nggak mau gambarnya ketutupan, kita bisa pilih nih text surround image. Jadi ini preview lebih kecil. Kalau kita pakai layar 27 inch gini kan nggak apa-apa sebenarnya kita kelihatan lebih kecil gini. Tapi kalau mungkin kita pakai monitor atau laptop gitu kan mungkin terlalu kecil ya. Kalau kita mau kecilin lagi, jadi jangan. Bisa kita toggle juga display light kayak tadi. Terus ada monitoring kayak zebra, focus assist segala macem, grid juga bisa nih. Kalau kita nyalain guide kayak ini 1:1, aku sempet nyalain. Nah, ini kelihatan nih. Jadi di luar garis yang lebih gelap ini, itu tuh di luar 1:1 kalau nanti kita mau crop. Dan itu tergantung lah kita nyalain guide-nya segala macam. Jadi oke banget, bahkan ada false color dong. Mantep banget kan? Bahkan kalau pengen di mirror aja displaynya kayak tadi gitu ya bisa juga. Jadi kita benar-benar ngelihat apa yang kita lihat di sini gitu loh. Semuanya benar-benar ke mirror aja gitu sampai ke menu-menunya segala macam. Kita gini.
kelihatan semuanya. Kalau kita mau ngasih lihat orang paling enak sih apa sih ya gini, clean dan udah ada preview light-nya. Jadi ini paling simple. Tapi mode ini tuh ada kelemahannya gitu loh. Misalnya kita ganti jadi vertikal. Ini UI kan udah ganti vertikal semua ya. Jadi ini udah vertikal. Tapi nggak bisa nih, jadi ini benar-benar kayak dicolok HDMI gitu loh. Kalau kita pengen ngerekam video vertikal dan pengen di preview ke sini, berarti satu-satunya cara adalah mirror display. Ya aku nggak tahu sih satu-satunya cara atau nggak, tapi at least biasanya aku ngelakuin gitu. Kalau kita mirror, kan dia bakal ngikutin kamera kita ya. Jadi kamera kita portrait ya, dia akan portrait. Kamera kita landscape, ya dia akan landscape gitu loh. Jadi benar-benar nge-mirror apa yang ada di sini. Dan kalau gini kan rasanya kecil ya. Kalau kita sambungin ini ke monitor yang vertikal, nah dia full support vertical support juga. Full support vertical support. Membingungkan gak tuh? Tapi nangkep lah ya maksudnya. Jadi kita bisa ngelihat full size gini previewnya. Tapi ya ini kita harus mirror display kayak ini. Tapi sebenarnya ini kan kita mirror display kita bersihin juga. Sebentar ini agak nggak kelihatan ya. Nah, jadi kita preview segede ini kalau kita lagi nge-shoot vertikal juga. Ini aku sambungin ke Mac Studio BTW. Tuh, Mac Studio-nya. Tapi ya prinsipnya sama, kalau punya MacBook ya tinggal sambungin MacBook-nya pakai HDMI ke monitor yang lebih gede aja gitu kan. Sebenarnya simple. Kita bisa pilih soalnya kayak tadi aku lihat, kita bisa pilih mau di display di monitor yang ini atau yang ini misalnya. Jadi kalau pengen punya satu monitor doang ya nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau punya dua monitor kayak aku gini, ada satu horizontal, satu vertikal setupnya. Jadi ya bisa disesuaiin aja kalau lagi nge-shoot vertikal, connect-nya ke yang sini, previewnya lagi horizontal ke yang sini. Hai, jadi sekarang kita udah kembali lagi. Ini footage dari HP yang ku preview dengan monitor segede gaban nih, 27 inch, enak banget. Di lewat video ini sebenarnya aku pengen sharing aja cara yang sering ku pakai ketika aku lagi syuting pakai HP ini. Karena HP ini sering banget ku pakai, apalagi kalau untuk ngambil top down shot gitu. Kayak pakai HP aja udah enak banget karena ringan kan dia, jadi ngeriknya tuh juga nggak perlu ribet-ribet. Aku cuma pakai tripod dan tempel MagSafe doang, udah selesai. Kayaknya aku bakal bikin video pendek yang ngebahas setup top downku, jadi silahkan ditunggu. Tapi di satu sisi juga sebenarnya aku bukan pengen bilang kalau HP ini akan bisa menggantikan kayak kualitasnya bisa sama kayak kamera mirrorless. Enggak, bukan gitu konsepnya. Gimana pun kamera ini tugasnya cuma satu, untuk menangkap gambar. Udah pasti jelas kameranya lebih bagus, tapi ya tergantung kameranya juga sih. Apalagi tergantung HP dan tergantung kamera. Tapi in general konsepnya gitu. Ini kan tugasnya emang cuma buat ngambil gambar, pasti lebih bagus. Jadi aku cuma sesimpel merasa kayaknya HP ini tuh masih underrated gitu loh. Masih, mungkin lebih tepatnya gini, buat orang yang pengen memakai HP-nya dengan lebih maksimal lagi, ya silahkan. Caranya ya begini. Apalagi bisa dibilangnya kan cara yang nggak perlu ekstra biaya ya, untuk orang yang sudah invest ke ekosistem Apple, kayak laptop atau Mac mini gitu misalnya, kan udah bisa langsung terkonek dengan sesimpel itu ya. Belum kita ngomongin kayak kita bisa monitoring dengan wireless audio kayak AirPods ini. Kan AirPods yang udah mau setengah rusak ini ya. Tapi ya ketika kita lagi syuting dengan ini, kita bisa memonitor audio kita picking gak sih sebenarnya, gitu-gitulah. Jadi bener-bener wireless system yang komplit banget. Dan bisa jadi itu hal-hal yang emang udah kita bawa anyway kan, kita nggak perlu bawa barang ekstra gitu. Apalagi kayaknya mikrofon di AirPods 3 atau apa ya, yang baru tuh udah bagus banget mikrofonnya. Jadi bahkan bisa jadi mungkin ini bisa dijadiin external microphone juga. Jadi recordingnya pakai si AirPods yang baru itu. Kalau yang ini belum, ini masih yang lama. Jadi masih kurang bagus suara mikrofonnya. Tapi ya itu aja video ini. Semoga membantu untuk yang pengen memaksimalkan HP-nya. Kalau nggak membantu ya silakan share ke temennya yang mungkin dirasa bisa terbantu oleh video ini. Itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!